Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Channel yang membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Bagaimana kabarnya? Semoga semua subscriber saya dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, pagi hari ini, alhamdulillah, saya dapat menghubungi senior saya, kakak saya yang dulu pada tahun 2009 beliau berhasil masuk ke jantung kota Gaza. Saat itu terjadi peperangan juga antara Hamas dengan Israel, dan Mas Kardono sebagai jurnalis saat itu berhasil masuk dan meliput di sana. Nah, kita hari ini akan membincangkan tentang apa pengalaman Mas Kardono di Gaza, dan juga barangkali meluruskan beberapa informasi-informasi di media sosial yang datang bukan dari orang yang pernah ke Gaza gitu loh. Jadi kan banyak sekali informasi berseliweran seolah-olah informasi itu benar, padahal sumbernya bukan sumber langsung, itu dari katanya atau dari media. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Anu. Selamat pagi Mas Ridwan. Ini sebelumnya saya berkeberatan disebut senior, kok jadi tua banget ini kelihatannya. Sedang di mana nih Mas Anu? Ini sedang di Mataram ini, kebetulan lagi di Mataram. Oke, Mataram NTB ya? Lombok, betul. Lombok. Oh, siap. Terima kasih waktunya Mas Anu. Jadi tadi seperti prolog yang saya sampaikan ke teman-teman subscriber, ini buat channel saya Mas Anu, Ridwan Jogja. Yep. Saat ini 14 ribuan lah subscriber, lagi jalan pelan-pelan. Nah, untuk pagi ini kita mau ngobrolin soal pengalaman Mas Anu di Gaza gitu. Itu tahun berapa Mas Anu ya berangkat ya? Berangkat itu akhir Desember 2008. Jadi masuk sana itu kira-kira Januari 2009. Waktu itu sedang ada perang Israel menyerbu Gaza. Itu terkait dengan ini gagalnya gencatan senjata pasca Hamas digulingkan dari kekuasaan, terus kemudian ada penculikan Kopral Gilad Shalit. Israel menyerbu untuk mencari kopralnya tersebut. Itu Mas. Mas Anu bisa masuk itu ceritanya gimana itu? Kan orang kan mikirnya wah ini zona perang. Gimana itu bisa sampai masuk Gaza itu? Pemeriksaannya ketat nggak tuh dulu? Jadi waktu itu saya memang ada keberuntungan gitu loh. Jadi saya waktu itu dapat penugasan dari kantor kirim ke Gaza. Nah, ketika saya tanya kantor lewat mana? Terserah, cari sendiri gitu loh. Karena ya memang belum ada yang pernah ke sana juga kan gitu loh. Hanya saya lihat peta dan baca ini, oh ini satu-satunya jalur masuk darat ya hanya lewat Mesir. Terus saya kemudian ke kedutaan Mesir, meminta visa ke sana, dan kebetulan juga waktu itu kedutaan Mesir baru saja bekerja sama dengan Polri membongkar sindikat trafficking di Mesir gitu loh, jaringan Mesir. Dan karena ada kebetulan salah satu satgasnya itu teman saya mendapat prioritas sehingga dalam 2 hari saya bisa dapat visa Mesir gitu loh. Banyak yang kaget loh, kok bisa ini teman-teman wartawan yang di Mesir kok bisa saya ngurusnya aja sampai sebulan dan sebagainya gitu loh. Ya itu namanya keberuntungan ya. Terus sampai di Mesir juga tidak bisa langsung sekonyong-konyong masuk ke Gaza karena ada banyak prosedur yang harus dilalui. Waktu itu saya datang dari Kairo, saya langsung ke Rafah yang perbatasan Rafah Mesir dan Rafah Gaza itu, dan ternyata nggak bisa, harus balik lagi ke Kairo ngurus kayak semacam Bakor Stanasda zaman dulu ya. Oh, kayak semacam litbang ya, apa litsus. Istilahnya state security sih, state security ya, Bakor Stanasda kalau nggak salah itu. Jadi mengurus banyak dokumen macam-macam ya. Intinya waktu itu saya harus tanda tangan sekitar mungkin 50-an berkas itu ya, lembar. Jadi yang intinya cuma satu, ya nggak boleh menuntut siapa-siapa kalau terjadi apa-apa, kasarnya gitu. Kalau mati nggak boleh protes lah intinya ya. Iya, intinya gitu.
Oke. Nah, terus apa namanya, walaupun berbekal dokumen itu juga belum tentu bisa masuk pula karena nunggu gerbangnya dibuka gitu. Tapi dari gerbang itu karena berbatasan langsung ya. Jadi serangan Israel waktu itu merata di seluruh Gaza termasuk di Rafah. Jadi ya duduk di pinggir gerbang itu sudah bisa dalam tanda kutip menikmati serangan ini, suara dentuman bom dan sebagainya. Gitu. Jarak berapa itu Mas? Jarak dari gate itu sampai Gazanya, gate antara Rafah Mesir ke Rafah Gaza itu berapa? Langsung. Jadi ada cerita lucu. Begitu hanya pintu dibuka kan saya buru-buru langsung masuk gitu. Nah saya tuh harus bayar berapa, kalau diuangkan itu mungkin sekitar 800.000 untuk naik bis gitu kan, dari perbatasan Mesir ke perbatasan Gaza, ke apa namanya Bea Cukai Gaza. Saya kira udah naik, saya kira apa namanya akan lama perjalanan, mungkin 20 menit, setengah jam. Ternyata cuma jarak 10 meter. Jadi 800.000 itu 10 meter doang. Iya. Terus kemudian suruh turun tuh. Ini ada apa? Kirain mogok, ternyata sudah sampai. Oh, iya. Dibohongi ya. Terus tapi ya memang kayak gitu. Semuanya juga kayak gitu. Terus itu ya udah langsung begitu keluar dari Bea Cukainya Gaza, ya sudah, itu Gaza termasuk. Itu adalah Gaza ya. Iya, sudah langsung itu. Karena perbatasan ini darat memang langsung, nggak ada kayak apa namanya daerah buffer ataupun nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nah terus begitu masuk Anda kemana itu Mas? Kok ini kan urutannya bisa sampai Anda masuk ke, kalau kita baca liputannya ya, jadi teman-teman liputan Mas Kardono ini masih bisa di Google di internet. Jadi beliau membuat tulisan beberapa serial. Salah satunya bisa ketemu Hamas dan bisa masuk ke terowongannya Hamas. Nah itu ceritanya awalnya gimana Mas? Kok bisa sampai dapat kontak? Jadi ya karena saya nggak bisa bahasa Arab ya, otomatis saya mencari ini. Awalnya langsung ke Gaza City, pusat dalam tanda kutip ibu kota Gaza ya. Ke sana cari ini rumah sakit. Karena di sana pasti yang jadi melting pot, mulai relawan, mulai ini, dan pasti ada banyak orang-orang lokal sana kan gitu. Yang bisa berbahasa Inggris. Akhirnya saya ke sana dan dapat satu ini penunjuk jalan gitu, yang akan mengantar kemana. Tapi ternyata yang saya temui di sana, walaupun semua orang Gaza itu hampir nyaris ya 99% menurut saya itu adalah orang Hamas, tapi tidak mudah untuk terus kemudian mereka mengantarkan langsung masuk ke ini gitu loh. Ada proses screening dan sebagainya. Jadi waktu itu saya butuh waktu seminggu untuk bisa ketemu dengan apa namanya, dengan pimpinan Hamas waktu itu. Harus dibawa ke kayak semacam DPC dulu, istilahnya apa saya agak lupa. Taskil atau apa gitu loh, ke DPC dulu, terus kemudian ke DPW, baru kemudian ke DPP gitu. Dan itu pun ada banyak tes dalam tanda kutip ya, yang saya tahu ini memang sengaja kayak saya disuruh ngimami sholat, bacaannya seperti apa, nah kayak gitu. Ya untungnya itu, untungnya apa namanya orang-orang sana itu tidak tahu kalau kita di Indonesia itu biasa bisa ngaji tapi nggak ngerti artinya. Jadi mereka itu takjub, loh ini nggak bisa bahasa Arab kok bisa sholat gitu loh. Dan bacanya juga benar, disuruh ngaji juga bisa gitu loh. Mereka masya Allah, ini keberuntungan saya. Artinya saya dapat banyak keberuntungan sih ketika masuk ke sana, dan akhirnya mereka percaya. Terus kemudian sampai pada akhirnya saya diwawancara sama, kalau mungkin bisa di googling itu Fauzi Barhum, itu orang nomor 4 di Hamas itu. Iya. Jadi prosesnya itu nggak mudah ya, walaupun Anda mengaku sebagai wartawan, tapi tetap ada tahap-tahapnya ya. Iya. Tadi diminta cek bacaan Al-Quran, disuruh baca Al-Quran juga Mas? Iya baca. Jadi saya waktu itu lebih banyak tinggal bareng orang ini, apa namanya, guide saya. Waktu itu saya dapat guide saya berganti guide 2 kali. Yang pertama yang di rumah sakit, yang kedua ini waktu saya lagi motret gedung parlemen Palestina yang baru saja dibom. Nah, terus kemudian ada seorang Arab, tentara itu pakai senjata itu Palestina datangi saya.
Anda dari mana? Dari Indonesia ini. Terus Indonesia itu gimana sih sama Israel? Loh, kita itu nggak ngakuin Israel. Wah, itu langsung berubah. Allah Akbar gitu. Masya Allah. Iya. Wah, langsung jauh lebih ramah. Dan akhirnya saya Ya. tinggal di rumah dia. Namanya Nasir waktu itu, saya ingat. Ini apa? Polisi Palestina? Tentara. Tentara ya? Ternyata dia itu seorang kayak kapten di Izzuddin Al-Qassam gitu loh. Ya beruntung, tapi dia nggak ngaku di awalnya. Nggak Dia ngaku, pokoknya ya tentara biasa gitu ya. gitu ya, tentara reguler gitu aja. Tentara reguler. Karena memang ternyata belakangan saya tahu ketika saya akhirnya kemudian masuk dan banyak bercerita, mereka banyak bercerita tentang ini. Karena untuk kerahasiaan Izzuddin Al-Qassam itu sangat dirahasiakan. Siapa yang menjadi ini taskil, terus kemudian pemimpin ini, itu benar-benar rahasia. Bahkan kalau ada anggota yang kemudian ngaku-ngaku kayak misalnya petantang ngaku aku ini Izzuddin Al-Qassam, itu kalau misalnya dianggap tidak membahayakan identitas yang lain, itu dia hukumannya tembak kaki. Buset. Tembak kaki. Betul. Jadi mereka memang benar disiplin, nggak di sini kan kalau misalnya ada anggota ormas tantang tenteng pakai atribut langsung Iya. Kalau di sana enggak, mereka Hamas Izzuddin Al-Qassam benar-benar menjaga adab dari anggotanya, karena itu menjadi salah satu prasyarat penting untuk bisa mendapat dukungan dari rakyat Gaza. Nah, ini mungkin bisa meluruskan ya. Ada banyak narasi soal Hamas di Indonesia yang menurut saya ini agak mislead gitu ya. Misalnya gini, Hamas inilah yang provokatif sehingga kasihan rakyat Gaza yang menjadi korban. Biasa narasi kolonialisme self defense gitu ya. Artinya aku diserang makanya aku membela diri dengan nyerang ini gitu loh. Nah, karena seperti semacam seolah-olah Hamas ini yang jadi penjahatnya gitu. Ya itu nggak benar gitu. Karena rakyat Gaza itu sepenuhnya percaya sama Hamas gitu loh. Kalau enggak dia nggak akan mungkin bisa mengontrol kawasan itu. Jadi artinya memisahkan Hamas dengan rakyat Gaza itu menurut saya adalah kesalahan pertama gitu loh. Karena saya lihat mereka bersenyawa dan setiap warga yang saya temui random misalnya di pasar ketika menyebutkan kata Hamas, mereka itu selalu dengan apresiatif hormat gitu. Ini kan artinya sesuatu yang menurut saya ini bertolak belakang dengan pandangan bahwa Hamas inilah yang menyengsarakan rakyat Gaza. Enggak gitu loh. Ya ini fakta, ini lepas dari benar secara politis atau enggak, saya enggak ada urusan dengan itu. Tapi faktanya Hamas bersenyawa dengan rakyat Gaza dan itu enggak bisa dipisah begitu aja gitu loh. Ya, Mas, itu kalau saya baca di tulisan Anda, itu kan anggota Izzuddin Al-Qassam itu kalau siang menjadi orang biasa ya, ada yang jadi tukang, gimana itu, tukang servis apa? Ya, ini karena kerahasiaan itu, maka anggota Izzuddin Al-Qassam punya kehidupan ganda ya dalam tanda kutip. Satu, dia yang kehidupan satu dia seperti warga biasa, ada yang pedagang. Rata-rata di sana memang pedagang karena mau apa lagi, nggak ada jenis pekerjaan lain lagi atau misal pekerja kemanusiaan. Nah, tapi di malam hari atau di waktu yang telah mereka bagi sendiri gitu ya. Mereka melakukan tugas-tugas terutama yang ini anfaqo. Kalau istilahnya di sana anfaqo menyebut terowongan. Mereka penggali tunnel, jadi terdiri dari satu sel kecil yang isinya cuma 3 atau 4 orang dan mereka menggali. Itu ada lebih dari 1.000 terowongan yang menurut pengakuan mereka, dan saya sempat masuk di dalamnya, yang menghubungkan antara Gaza dengan Mesir, Gaza langsung ke Israel bahkan juga ada gitu loh. Inilah yang terowongan ini yang selalu menjadi sasaran IDF untuk dihancurkan. Mesti mereka selalu menilai itu yang paling penting gitu. Karena itu mereka bisa memasukkan apa saja kan, mulai bahan makanan dan sebagainya, karena Gaza selalu diembargo oleh Israel. Di laut, saya pernah misalnya di laut ya, nongkrong di pantai Mediterania, laut Mediterania itu. Enak-enak nongkrong itu udah ditembaki kapal Israel. Artinya bahkan mendekati pantai saja mereka susah nelayan-nelayan itu. Sementara dari darat Mesir ya ditutup gitu kan. Waktu itu Hosni Mubarak kan dalam tanda kutip kebijakannya ya lebih agak condong ke Israel karena mereka memang ini. Terus kemudian dari sisi Yerusalem ya pasti Israel yang ini. Yang kontrol. Melakukan blokade, iya.
Jadi Mas, ya itu benar-benar ya, oke. Saya potong sebentar. Kalau kemudian mereka ini kok bisa daya tahannya kuat ini ya, bertahan. Jadi rakyat dengan Hamas ini kan walaupun diblokade apa pintunya, lautnya, tapi kan daya tahannya kuat ya. Nyatanya ya, sampai sekarang Hamas juga masih sangat kuat. Anda datang betul. 2009, sekarang 2021 mereka punya roket-roket, malah mungkin Hmm, jaraknya lebih jauh. Itu betul. kira-kira resepnya apa, Mas? Ketika Anda interaksi dengan orang-orang itu? Kalau untuk survive ya, survive sebagai manusia menurut saya itu karena tertolong banyak bantuan kemanusiaan. Karena apapun ya harus apa namanya banyak orang Barat juga yang melihat bahwa ini memang melihat dengan perspektif yang benar bahwa ini adalah penjajahan. Jadi bantuan kemanusiaan sangat banyak di sana. Itu untuk menolong mereka masih bisa survive gitu ya. Industri mereka paling pertanian mereka hanya jeruk dan sebagainya. Jadi benar-benar bergantung pada ini. Terus kemudian yang ketiga melalui penyelundupan. Penyelundupan ini yang apa namanya cukup banyak juga dan cukup masif sehingga artinya mereka masih bisa survive, masih Maksudnya, survive. maksudnya penyelundupan itu menyelundupkan bahan pokok lewat terowongan. Iya, itu Oh, bahkan kamu menyelundupkan mobil aja bisa kok lewat terowongan itu. lewat terowongan itu? Iya, Wah, canggih ya. iya, canggih Hmm, itu. Jadi oke. daya tahannya itu pasti selalu ada pasukan dari luar gitu loh. Entah itu bantuan kemanusiaan, entah itu apa. Yang jelas paling banyak persenjataan mereka sebut dari Iran gitu. Cuman saya nggak diberitahu jalurnya dari mana, saya nggak ditahu. Mereka menyebut Iran yang paling banyak membantu, negara yang paling banyak membantu mereka gitu loh. Oke. Mas, itu kalau dari sisi Hamas sendiri ya, kan kita Hmm. ngelihat orang-orang sering bilang bahwa ini demi kekuasaan atau demi kepentingan mereka, demi apa, ambisi pribadi dan seterusnya. Itu kalau Hmm. Anda yang sudah interaksi bahkan tinggal langsung ya di dalam apa Hmm. namanya rumah mereka, itu sebenarnya Hmm. gimana Mas dengan info yang beredar itu? Jadi gini, ini yang perlu diluruskan juga ya. Kalau misalnya perilaku yang itu yang disorot adalah kali misal yang di Syria, yang di mana sekarang itu? Qatar di Qatar. Qatar. Nah, itu saya tidak terlalu banyak ini. Cuman anggota Hamas mengakui bahwa sepanjang Khalid misal masih menyuarakan ya mereka apa dia dianggap bagian dari mereka. Tapi kalau untuk khususnya pemimpin Hamas sendiri, terus kayak misalnya Ismail Haniyeh yang masih di sana dan banyak orang lain lagi di sana, korupsi di sana itu dalam tanda kutip itu pertanyaan simpel, buat apa? Karena apa? Karena Anda nggak bisa hidup bermewah-mewah di sana gitu loh. Kemewahan di sana pasti akan mencolok, akan terlihat, pasti gitu loh. Nggak mungkin Anda bangun rumah mewah di sana tanpa ketahuan tetangganya misalnya. Karena kecil kok, Gaza itu luasnya hanya lebarnya itu mungkin 6 sampai 7 kilo ya dari laut. Terus kemudian panjangnya itu hanya 40 kilo. Ya, Berarti kalau sangat kecil sekali. seperti Sidoarjo lah ya, Terus lebih gede lebih kecil Sidoarjo. lagi, lebih Oh, oke. kecil lagi. Itu mungkin kira-kira kalau di Surabaya sepanjang jalan apa Rayan Darmo sampai alun-alun Sidoarjo itu sudah Gaza itu. Oke. Tapi lebarnya cuma 7 kilo. Anda kata naik bukit dikit udah ngelihat Israel. Kasaran sama Israel itu tetangga apa namanya tetangga perumahan sebelah itu loh. Jadi Ya, ya ya, memang ya. seperti itu. Jadi satu itu buat apa namanya akan terlihat mencolok. Yang kedua, ya ngapain bangun rumah mewah di sana kalau besoknya dibom Israel misalnya? Ya apa terus kemewahan yang di ini? Internet juga tidak terlalu jalan di sana kecuali kalau Anda punya satelit, punya telepon satelit atau jaringan satelit. Nggak bisa gitu loh. Ya jadi buat apa? Oke. Mas, ini kan juga aku mau tanya langsung buat Anda yang pernah ke situ. Kan ada informasi bahwa Hamas ini beraninya nyerang dari lokasi yang dekat dengan permukiman sipil. Nyerangnya dari tengah-tengah lapangan bola, dekat-dekat rumah yang ada anak balitanya. Padahal Anda sendiri tadi cerita kotanya itu kecil gitu loh. Jadi Iya. jadi gimana itu ceritanya? Ya makanya tuh bagi yang ngomong kayak gitu tuh kayaknya ya harus ke sana deh. Terus kalau misalnya tentara Hamas perang misalnya menyerang Israel, mana sih spot yang kayaknya aman dari pemukiman setempat misalnya? Nggak ada ya karena kecil gitu loh. Makanya agak agak aneh narasi-narasi yang dikembangkan ini menurut saya nggak ngerti ya bagaimana ceritanya. Saya jujur kaget ketika yang terkait dengan konflik bukan konflik saya karena ini bukan equal gitu ya.
ketika terjadi apa ya namanya peperangan yang barusan ini, terus kemudian narasinya berkembang di Indonesia bisa sampai seperti ini tuh jujur saya kaget itu loh. Misalnya dalam tanda kutip membela Israel, saya kemarin sempat lihat ini screenshotnya tweetnya Permadi Aktivis 2, akun Permadi Aktivis 2 yang menyebut bahwa loh itu ya memang Israel itu punya hak di sana karena dulu itu Palestina adalah provinsi di wilayah Ottoman dan kemudian Ottoman kalah sama Inggris, milik Inggris, terus sama Inggris sekarang Israel, ya berarti berhak dong. Ini gimana sih gitu loh. Jadi ya apa namanya hal-hal seperti itu menurut saya justru blunder karena ya memang satu itu tidak sensitif ya, karena apapun Palestina itu punya proximity yang sangat dekat dengan kita. Yang kedua ya karena ini adalah pendudukan, bukan apa namanya, bukan semacam klaim wilayah yang sebagainya, ada surat tanah, ada BPN-nya dan sebagainya. Enggak seperti itu. Ini adalah sebuah apa namanya permasalahan bangsa dan itu nanti akan panjang, apalagi konsep nation state ya yang ini hanya sebenarnya konsep yang baru toh. Sebelumnya kan hanya ada bangsa kan, bukan nation state. Oke. Sehingga nah seperti itulah. Mas, kalau sebenarnya mereka itu dengan orang Indonesia sendiri itu seperti apa sih? Kan sangat, gimana? Sangat salut sekali. Satu, karena orang Indonesia jelas banyak menolong. Waktu yang saya di sana, yang saya pas di sana itu pas kebetulan ada rombongan Mercy, dokter almarhum ya, Jose Rizal, itu mendirikan ini rumah sakit di sana dari dana yang digalang oleh Mercy sendiri gitu loh. Bisa mendirikan di sana. Terus yang kedua, mereka itu sangat tahu bahwa Indonesia dari dulu tidak pernah mengakui Israel dan apa namanya selalu mendukung masyarakatnya. Jadi mereka benar-benar merasa sangat senang ketika tahu bahwa ada negara bernama Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia mendukung Palestina sepenuh hati. Termasuk yang terakhir ini, pemerintah kita kan jumlahnya juga cukup keras ya, melayangkan protes terkait aksi Israel itu. Dan sayangnya lagi itu malah justru enggak narasi yang berkembang dari akun-akun yang teridentifikasi sebagai pendukungnya itu malah narasinya berkebalikan dan itu menurut saya ya blunder gitu loh. Ya. Oke Mas, tadi belum detail Mas soal Anda bisa masuk ke terowongan itu ya. Jadi mungkin subscriber saya juga bertanya-tanya, ini ada orang luar dari Indonesia tapi boleh masuk ke terowongan gitu kan. Nah itu apa prosedur yang Anda lakukan dulu? Jadi yang kunci utamanya pada wawancara yang dilakukan oleh pimpinan ya DPP itu, Fauzi Barhum terutama gitu loh. Fauzi Barhum bilang, saya tahu Anda dari Indonesia banyak membantu kami. Saya tahu Anda wartawan, tapi kami tidak ingin mengambil risiko sebenarnya. Karena pernah dulu pimpinan Hamas itu 2 tahun sebelum itu, 2007 ya, mau ada perundingan di bawah tangan dengan Israel gitu ya. Nah, waktu itu ada wartawan Jepang ingin ketemu dan kemudian bisa mengirim sebuah wawancara di sebuah dataran di daerah Libanon gitu loh, di sebuah tanah kosong di daerah Libanon gitu. Sudah di-arrange. Kebetulan satu Ramadan karena buka puasa dulu, maka rombongan pimpinan Hamas itu terlambat dan ternyata itu berkah. Karena apa? Karena ternyata itu dibom, tempat pertemuan itu meledak sebelum pas. Jadi mereka sangat berhati-hati sekali. Hanya makanya saya sampai dimintai ID dan sebagainya. Jadi paspor saya dilihat dan sebagainya, difoto kemudian dikirimkan, entah nggak tahu diverifikasi di mana atau apa, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas saya jawabannya itu begitu akhirnya mereka oke, termasuk diwawancara gini. Ini satu yang sempat kemudian saya harus pakai taktik agak dalam tanda kutip agak ngawur. Ketika ditanya gini, Indonesia, Sobohi Almasi yang nanya, ini dia salah satu pendiri Izzuddin Al-Qassam. Dia nanya gini, saya tahu Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, tapi kenapa Anda diam saja ketika muslim-muslim di Poso dibantai? Asem itu kan pertanyaan. Ya saya waktu itu jawabnya
diplomatis, yaitu sebenarnya konflik buatan Amerika lah, pokoknya intinya Amerika is to blame gitu loh, hanya ya untuk saving ini aja gitu loh, untuk save the day gitu loh. Dan ternyata alhamdulillah mereka bisa memahami argumen saya, dan terakhir mereka bilang gini, ahlan wassalam gitu. Jadi selamat datang di Hamas, kami akan bantu kalian apa saja kecuali 3 hal. Yang pertama minta ketemu Ismail Haniyeh, itu nggak mungkin. Terus kemudian bertemu dengan Muhammad Al-Dif atau siapa itu? Apa kok jenderalnya Izzuddin Al-Qassam gitu loh. Terus sama satunya lagi itu apa ya? Saya lupa. Pokoknya 3 hal itu mereka nggak akan bisa bantu. Tapi tentang apa saja, tentang Anfak, tentang ini, asalkan dengan catatan ini dirahasiakan atau tidak bisa diidentifikasi, saya boleh gitu loh. Bahkan kepelatihannya mereka pun juga boleh gitu loh. Oke. Jadi mereka ini bagaimana mereka bisa mensiasati antara pengawasan intelijen Israel ya, pasti kan ada di situ. Kemudian keterbatasan lokasi dengan pelatihan fisik atau pelatihan tadrib askari mereka lah ya, pelatihan militernya itu gimana mereka mensiasatinya, Mas? Pelatihannya mereka itu selalu dalam sel, jadi nggak bikin kayak semacam akademi berisi 600 orang terus ini enggak gitu loh. Pelatihannya mereka sistem sel. Karena bahkan sesama anggota Taskil itu tingkat kota ya, kadang itu bahkan tidak saling mengenal gitu loh. Kebetulan saya waktu itu nginep di rumahnya, nah si Nasir itu punya keponakan namanya Muhammad. Kalau orang Palestina namanya kalau nggak Nasir, Muhammad, kayak gitu-gitu itu semua itu. Itu dia jabatannya agak lebih tinggi. Nah, saya nginep di rumah di sana. Itu mereka pelatihannya di dalam apartemen gitu loh. Jadi misalnya saya lihat sendiri anak mereka yang usia 14 tahun itu sudah mahir membuka AK-47 dirakit di ini itu loh, pasang ya. Bongkar pasang itu ya. Dalam waktu nggak sampai semenit ada tas koper yang berisi ada granat, ada pistol, ada AK-47, pokoknya basic perang itu bisa langsung cemepak untuk perang gitu loh. Dalam waktu nggak sampai 5 menit kalau nggak salah, itu langsung diperagakan di depan mata saya. Gitu. Kalau fisik ya mereka normal ya, mungkin untuk sekedar lari-lari dan sebagainya itu bisa, tapi untuk yang khusus untuk teknik peperangan, yaitu mereka latihannya ini di dalam rumah, apartemen itu. Ya. Terus tadi ya Mas, cara mereka mengantisipasi penyusupan itu tadi ya dengan pengawasan, wawancara, sel kecil, tidak saling mengenal gitu loh. Jadi ketika ada satu sel hancur itu tidak membahayakan yang lain ya. Betul, termasuk sekresi. Makanya itu yang tadi saya sebut bilang bahwa salah satu yang paling dijaga disiplin oleh anggota Izzuddin Al-Qassam soal kerahasiaan itu. Nah, itu sanksinya luar biasa. Kalau misalnya petatang-petenteng tapi tidak membahayakan identitas bosnya atau atasannya, itu ya tembak kaki gitu. Tapi kalau sampai ketahuan dan itu bisa membongkar ini, selesai langsung. Selesai ya. Iya, makanya sampai sekarang kan kebetulan yang menjadi tuan rumah saya itu letnan ya, udah agak tinggi dia ininya di tingkatan kota lah ininya, kayak Kapolres lah istilahnya itu. Itu dia bilang, saya sendiri aja nggak pernah ketemu sama Muhammad Al-Dif. Ketika kumpul agak banyak umum, mereka selalu pakai kayak balaklava gitu ya, kayak subkomandanti Marcos itu. Jadi tidak ada yang tahu wajah ini. Orang Israel itu pun hanya tahu nama tapi nggak pernah tahu wajah, nggak pernah bisa mengidentifikasi. Itu sangat luar biasa menurut saya ininya. Iya Mas. Oke Mas Ano, kita mungkin udah cukup panjang, tapi kalau ada yang mau Anda sampaikan, terutama gini Mas, terkait dengan kan tulisan Anda di Mojok ini juga viral ya, saya baca itu tulisan Anda di mojok.co itu cukup viral. Barangkali juga ada yang mau Anda sampaikan buat teman-teman netizen ya kan subscriber kita semua netizen nih, untuk memahami lebih clear sebenarnya ini Hamas, kemudian Israel, Gaza, kan Anda soalnya sumber pertama karena pernah di lokasi gitu loh. Siap. Jadi gini ya, yang pertama sebenarnya mendudukkan masalah pada porsinya itu aja sih. Jangan sampai memandang masalah Palestina Israel ini karena afiliasi politik.
karena ketidaksukaan atau karena apapun. Karena itu jelas akan membuat bias dari masalah sebenarnya. Ini adalah kolonialisme lama sebenarnya. Kalau bentuk kolonialisme lama seperti Indonesia dijajah Belanda dulu. Ini sama seperti ini. Bahkan sampai sekarang wilayah Gaza, tepi barat dan sebagainya, itu pun masih dalam tanda kutip dalam kontrol Israel sebenarnya kan. Karena dalam perang 1967 kan sudah direbut oleh Israel. Dan mereka warga Palestina itu dijadikan sebagai warga negara kelas 2 di sana. Saya tahu sendiri bahwa ketika di sana yang berlaku di sana adalah ekonomi mata uang Israel, shekel. Itu jelas ini penjajahan karena mereka, tapi mereka sama sekali tidak punya ini, sama sekali tidak punya hak apapun, hak pilih pun juga tidak gitu loh. Ini kan benar-benar nih, bahkan seorang jurnalis Timur Tengah yang senior, Mehdi Hasan kalau salah namanya, bilang bahwa demokrasi yang berlaku di Israel adalah etnodemokrasi, artinya demokrasi semu, hanya berlaku pada etnis tertentu, yakni Yahudi saja. Jadi nonsens kalau alasan mendukung Israel itu adalah karena dia adalah benteng demokrasi di Timur Tengah. Itu nonsens lah gitu loh. Yang selama ini didengung-dengungkan ini adalah penjajahan, ini adalah praktek apartheid yang masih berlaku di dunia dan itu selalu dapat pembenaran dengan macam-macam. Yang mulai sekarang sudah mulai tidak dipercaya adalah soal self defense gitu loh. Karena saya diserang roket Hamas, maka saya berhak menyerang itu. Itu sekarang dengan maraknya gerakan Black Lives Matter dan sebagainya itu terlihat kan bahwa banyak masyarakat di Barat pun akhirnya juga ikut demo menentang apa yang terjadi di Palestina. Karena apa ya? Karena memang ini sudah nggak bisa dibendung narasi-narasi yang untuk membiaskan itu, narasi-narasi untuk membiaskan penjajahan dan pendudukan dan apartheid ini sudah nggak akan laku lagi karena semua orang sudah tahu apa yang terjadi di sana. Lah kenapa kita harus kemudian mengamini dalam tanda kutip, sebagian dari kita malah mengamini itu loh. Kasarannya banyak juga sejarawan Yahudi yang menolak tentang pendudukan ini gitu loh. Dan satu lagi, Hamas itu pun juga sudah melunak. Kalau dulu di manifesto 1988 dia menyatakan bahwa Israel harus pergi kan. Israel harus nggak ada lagi. Tapi di manifesto yang terbit 2017 secara implisit sudah mengakui bahwa oke, saya sudah mau dengan negara Palestina di Gaza, tepi barat sama Yerusalem Timur. Artinya sebelum 1967 itu dia masih mau. Dan yang paling menurut saya yang paling revolusioner sebenarnya adalah pernyataan soal definisi musuhnya itu siapa. Bukan lagi Yahudi, tapi Zionisme. Ini kan menurut saya harus dibedakan antara Zionis dan Yahudi ya. Etnis Yahudi ya. Karena banyak orang Yahudi yang tidak setuju dengan Zionisme itu sendiri kan. Itu jadi menurut saya ya harus dilihat seperti inilah. Jangan terus kemudian mentang-mentang Hamas dikategorikan teroris, kelompok teroris, terus kemudian kalau teroris sama kayak ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya. Itu menurut saya nggak cerdas lah ini. Oke. Mas Rizal. Ya, terima kasih Mas Kardono Setio Ramadi yang sudah membersamai kita di pagi hari ini di channel YouTube Ridwan Jogja. Semoga bermanfaat untuk para subscriber, setidaknya kemudian menjadi pencerahan ya. Dan tugas kita adalah menyampaikan apa yang memang benar-benar dialami Mas Kardono di Gaza. Dan semoga dari situ kemudian netizen semakin cerdas gitu untuk memilah-milah informasi dan tidak mudah terpengaruh dengan hype atau viralitas yang sebenarnya salah atau mislead propaganda ya, mislead ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah nonton edisi kali ini. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, klik like, kemudian share, dan jangan lupa subscribe. Matur nuwun, jaga kesehatan, dan salam intelijen.